Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wala hawla wala quwwata illa billah amma ba'du. Pendengar Buletin Dakwah Kafah rahimakumullah. Alhamdulillah kembali hadir di tengah-tengah Anda semua Buletin Dakwah Kafah. Kali ini edisi ke-328 7 Rajab 1445 Hijriah 19 Januari 2024 Masehi. Kali ini akan mengangkat tema kemuliaan Rajab dan nasib umat. Bismillahirrahmanirrahim. Sungguh beruntung kaum muslim, banyak keberkahan pada setiap waktu yang datang kepada kita. Seperti saat ini, pada bulan Rajab, banyak kebaikan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala limpahkan kepada hamba-hambanya yang mengerjakan amal solih. Ini karena Rajab adalah salah satu bulan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala muliakan. Kebaikan tersebut tentu harus diupayakan. Ia tidak datang begitu saja. Semua bergantung pada kuat lemahnya keimanan dan amalan yang kita curahkan. Pendengar Buletin Dakwah Kafah rahimakumullah. Bulan mulia dan bulan haram. Para ulama menjelaskan bahwa Rajab adalah salah satu dari 4 bulan haram yang Allah Subhanahu wa Ta'ala muliakan. Ini berdasarkan firman-Nya. Inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillahi yawma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum dzalika ad-dinul qayyim fala tazlimu fihinna anfusakum. Sungguh bilangan bulan menurut Allah ada 12 bulan dalam catatan Allah saat Dia menciptakan langit dan bumi. Di antaranya terdapat 4 bulan haram atau suci. Itulah agama yang lurus. Karena itu, janganlah kalian menzolimi diri kalian sendiri pada bulan-bulan itu. Quran Surah Taubah ayat 36. Rincian bulan haram itu disebutkan oleh Rasulullah SAW. Inna zamana qad istadara kahayatihi yawma khalaqallahu as-samawati wal ard. As-sanatu 12 syahran minha arba'atun hurum thalathun mutawaliyatun Dzul Qa'dah wa Dzul Hijjah wal Muharram wa Rajabu syahru mudarral alladhi baina Jumada wa Sya'ban. Sungguh waktu itu telah diputar sebagaimana keadaan saat Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan langit dan bumi. 1 tahun itu ada 12 bulan, di antaranya ada 4 bulan haram atau suci. 3 berurutan yaitu Dzul Qa'dah, Dzul Hijjah dan Muharram, lalu Rajab, bulan Mudhar yang terdapat di antara Jumada dan Sya'ban. Kemuliaan bulan Rajab banyak diterangkan oleh para ulama. Ibnu Faris menjelaskan secara bahasa Rajaba berarti mengagungkan, menakutkan, menghormati. Rajaba juga bermakna mengokohkan atau menguatkan sesuatu dengan sesuatu yang lain. Ibnu Faris, Mu'jam Maqayyis Al-Lughah halaman 445. Kemuliaan dan keistimewaan bulan Rajab diantaranya terdapat dalam hadis mursal yang diriwayatkan Imam Asy-Syaukani dari Imam Hasan Al-Basri. Disebutkan bahwa Nabi Muhammad SAW menyebut Rajab sebagai bulan milik Allah atau syahrullah yang menandakan kemuliaan dan keutamaannya. Beliau bersabda, Rajabu syahrullah wa Sya'banu syahri wa Ramadhanu syahru ummati. Rajab adalah bulannya Allah, Sya'ban adalah bulanku, dan Ramadan adalah bulan umatku. Asy-Syaukani, Nail Autar, Juz 4, halaman 293, Maktabah Syamilah. Adapun tentang sebutan bulan haram, banyak penjelasannya. Di antaranya, menurut Al-Qadhi Abu Ya'la rahimahullah, dinamakan bulan haram karena 2 makna. Pertama, pada bulan tersebut diharamkan berbagai pembunuhan. Orang-orang jahiliyah pun meyakini demikian. Kedua, pada bulan tersebut terdapat larangan untuk melakukan perbuatan haram lebih ditekankan daripada bulan yang lainnya karena mulianya bulan tersebut. Pada saat itu pun sangatlah baik untuk melakukan amalan ketaatan. Ibnul Jauzi, Zadul Masir, Tafsir Quran Surah Taubah ayat 36. Pendengar Buletin Dakwah Kafah rahimakumullah. Amalan yang dianjurkan. Ada 2 hal penting untuk dikerjakan oleh setiap muslim, khususnya pada bulan Rajab ini. Pertama, setiap hamba yang beriman dan merindukan ridhonya Allah selayaknya bersegera memperbanyak amal solih, baik yang wajib maupun yang sunnah.
tanpa menunda-nunda lagi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ard u'iddat lil muttaqin." Bersegeralah kalian meraih ampunan dari Tuhan kalian dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan bagi kaum yang bertakwa. Quran Surah Ali Imran ayat 133. Amal solih tentu mempunyai kriteria khusus. Tidak setiap amal yang dipandang baik dikatakan sebagai amal solih. Suatu perbuatan dikatakan amal solih jika sesuai dengan perintah dan larangan Allah Subhanahu wa taala atau mengikuti syariahnya. Keliru jika seorang muslim menyangka amal solih sekedar amal kebaikan menurut pandangan dirinya atau menurut opini umum atau menurut hukum buatan manusia yang berlaku. Nabi SAW bersabda, "Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fahuwa raddun." Siapa saja yang mengerjakan suatu amalan yang tidak ada dalam agama kami, maka ia tertolak. Hadis riwayat Muslim. Contohnya, seorang muslim menyangka telah berbuat baik kepada keluarganya karena telah menafkahi mereka. Padahal ia menafkahi mereka dengan jalan usaha yang haram seperti muamalah ribawi, menerima suap, korupsi, dan sebagainya. Contoh lain, seorang penguasa merasa telah mengambil keputusan yang baik dengan menyerahkan kepemilikan dan pengelolaan sumber daya alam kepada korporasi. Padahal sebenarnya sumber daya alam itu adalah milik umat yang harus dikelola oleh negara untuk kemaslahatan mereka. Contoh lain lagi, seorang muslim menyangka telah menyelamatkan masyarakat dari bahaya kelompok Islam tertentu yang dituding radikal hanya karena mereka tengah memperjuangkan tegaknya syariat Islam ini. Padahal menegakkan syariat Islam adalah kewajiban setiap muslim. Mengabaikan syariat Islam, apalagi menghalang-halangi penegakannya, adalah tindakan mungkar. Inilah orang-orang yang menyangka telah beramal baik, padahal sesungguhnya mereka merugi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala alladhi dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a." Katakanlah, maukah kalian aku beritahu tentang orang-orang yang paling merugi perbuatannya? Mereka adalah orang-orang yang sia-sia perbuatannya di dalam kehidupan dunia ini, sedangkan mereka menyangka bahwa mereka telah berbuat sebaik-baiknya. Quran Surah Al-Kahfi ayat 103-104. Di antara amal solih yang besar keutamaannya adalah menjadi pemimpin yang adil. Pemimpin yang adil adalah pemimpin yang menerapkan syariah Islam secara kafah dan hidup dalam naungan hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Yaumun min imamin adilin khairun min ibadati sittina sanah wa haddu yuqamu fil ardi bihaqqihi azka min matari arba'ina sabahan." Sehari bersama seorang pemimpin yang adil lebih utama daripada beribadah 60 tahun. Satu hukum yang ditegakkan dengan hak di bumi lebih suci daripada hujan 40 hari. Hadis riwayat At-Tabrani. Kedua, seorang hamba yang takut dengan dosa dan siksa Allah Subhanahu wa taala seharusnya bersegera meninggalkan berbagai kezoliman. Ini karena pada bulan Rajab balasan atas perbuatan zalim juga dilipat gandakan. Imam Qatadah rahimahullah dalam tafsirnya menjelaskan, karena kezaliman yang dilakukan pada bulan-bulan haram lebih besar kesalahan dan dosanya daripada kezaliman yang dilakukan pada bulan-bulan selainnya. Az-Zurjani menjelaskan zalim adalah melewati koridor kebenaran hingga masuk pada kebatilan, dan itu adalah maksiat. Az-Zurjani At-Ta'rifat halaman 186 dinukil dari Mausu'ah Akhlaqud Darussaniyah. Karena itu, pada bulan Rajab ini, kaum muslim harus lebih bersemangat untuk meninggalkan kezaliman dan kemaksiatan. Di antara sifat zalim yang harus segera dihilangkan adalah menolak penerapan hukum-hukum Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man lam yahkum bima anzalallahu faulaika humuz zalimun." Siapa saja yang tidak memutuskan hukum berdasarkan wahyu yang telah Allah turunkan, maka itulah kaum yang zalim. Quran Surah Al-Maidah
ayat 45. Pendengar Buletin Dakwah Kafah, rahimakumullah, amalan utama. Kita bergembira menyaksikan kaum muslim pada setiap bulan Rajab berlomba-lomba mengerjakan berbagai amal kebaikan. Hanya saja, banyak amal kebaikan itu baru berupa amal-amal pribadi, belum berupa amal yang berdampak pada kepentingan umat. Pada hari ini, kita menyaksikan saudara-saudara seiman di berbagai belahan dunia mengalami ketertindasan oleh kaum kufar maupun oleh penguasa mereka sendiri. Umat muslim di Gaza masih terancam oleh tindakan keji genosida Zionis Yahudi. Setiap hari 160 anak Gaza tewas di tangan militer Zionis. Setiap hari pula 10 anak Gaza menjadi cacat akibat serangan brutal Yahudi. Warga Gaza juga sudah berminggu-minggu hidup tanpa listrik, kekurangan air dan makanan. Hari ini 800.000 penduduk Gaza terancam mati akibat kelaparan dan kekurangan air. Nasib Muslim Rohingya tak kalah memilukan. Mereka pun terancam aksi genosida penguasa Myanmar dan kelompok Buddha radikal. Warga Arkan terusir dari negeri mereka sendiri dan terlunta-lunta. Bahkan belakangan di tanah air muncul kelompok yang menyerukan penolakan terhadap pengungsi Rohingya dengan berbagai alasan. Sementara itu, para penguasa muslim terus-terusan bermain retorika tanpa tindakan nyata. Mereka tak pernah mengirimkan bantuan yang benar-benar dibutuhkan warga Gaza maupun Myanmar. Bahkan sebagian dari para penguasa itu terang-terangan bersekongkol dengan Zionis Yahudi. Pemerintah Myanmar, juga negara-negara imperialis seperti Amerika Serikat, Inggris, dan sebagainya. Nasib yang tak kalah memilukan juga dialami oleh kaum muslim Uighur di Cina, di India, atau di Suriah. Mereka teraniaya oleh para penguasa di negeri mereka tinggal. Karena itu, umat membutuhkan amal besar dan nyata untuk menolak berbagai kezoliman ini. Kezoliman ini tak bisa hilang kecuali dengan adanya pemimpin yang tampil sebagai junnah, perisai bagi umat. Itulah khalifah yang akan menerapkan syariah Islam. Khalifah pula yang akan memberikan pembelaan terhadap kaum muslim yang tertindas, sekaligus memberikan bantuan dan mengirimkan pasukan yang akan membebaskan negeri-negeri muslim dari berbagai kezoliman. Wallahu a'lam bishawab. Demikian materi Buletin Dakwah Kafah edisi 328 7 Rajab 1445 Hijriah 19 Januari 2024 Masehi. Kemuliaan Rajab dan nasib umat. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi